Shalom saudaraku, selamat pagi. Senang berjumpa dengan saudara pagi hari ini. Mari kita nyatakan syukur kita bagi Allah yang sangat baik. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu. Kami rindukan lawatan-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari bersama kita katakan saudaraku. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan sekarang. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Bapa.
sebab Engkau baik. Kami sama-sama angkat sembahmu saudaraku, Dia yang layak ditinggikan pagi hari ini. Kami sembah, kami tinggikan. Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah, kami tinggikan. Besar perbuatan tangan Tuhan, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Batin Teguh Membuat Masalah Runtuh. Kita baca Yosua pasal 5 ayat 13-15 yang berbunyi demikian. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi masalah yang besar bagaikan tembok Yeriko yang sulit untuk ditaklukkan. Dan kita mulai bertanya, bagaimana saya bisa menang atas semua masalah ini? Ketika orang Israel sampai di Kanaan, mereka setelah selesai menyeberangi sungai Yordan, tibalah mereka di Gilgal. Dan kota pertama yang harus mereka taklukkan adalah Yeriko yang berbenteng tebal. Saudara, benteng Yeriko ini diduga tingginya 14 meter, lebarnya 6 meter. Karena kereta kuda bisa berpapasan dan berjalan bersama-sama. Jadi tebal sekali. Bahkan di dalam Yosua pasal 2 ayat 15, orang bisa membangun rumah di sana. Jadi apartemen kira-kira di atas tembok. Karena Rahab dikatakan adalah orang yang rumahnya di sana dan dia menurunkan 2 pengintai dari tempat tersebut. Nah, ketika Yosua melihat tembok yang begitu besar, tentu muncul dalam pikirannya, bagaimana aku bisa menaklukkan masalah besar ini? Saudara mungkin datang dengan pergumulan yang sama. Aku sedang menghadapi masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah keluarga. Bagaikan tembok Yeriko yang begitu tinggi dan tebal. Bagaimana aku bisa mengatasi semuanya? Saya mengatakan bahwa masalah saudara bisa besar, tetapi penentu kemenangan adalah sikap batin yang ada di dalam. Kalau batin kita teguh, maka masalah itu akan runtuh. Tapi kalau hati kita ciut, tidak mungkin ada kemenangan yang kita bisa dapatkan. Saya melihat ada 3 hal yang membuat Yosua bisa mengalahkan tembok Yeriko. Yang pertama, ketika kita punya masalah, kita harus meyakini janji penyertaan Tuhan. Yosua pasal pertama ayat 5 dan 6 berkata demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Waktu Musa mati dan Tuhan menyuruh Yosua menjadi pemimpin Israel, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu bagian Yosua. Karena bagianku, kata Tuhan, aku menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau sepanjang umur hidupmu. Dan kamu akan masuk
pada tanah perjanjian itu. Saudara, kalau kita terima janji firman dengan hati yang teguh, ketenangan di dalam batin akan kita alami. Jangan takut, aku memberikan kemenangan. Itu yang Tuhan janjikan. Orang-orang Israel ketika berperang, mereka harus mengikuti satu hal yang disebut sebagai hukum perang Israel. Di dalam Ulangan 20 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Lagi pula para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar hati seperti hatinya. Jadi orang Israel kalau mau perang, pemimpinnya itu harus jalan dan melihat seluruh anak buahnya mata dengan mata. Dan ketika dia melihat ada keraguan di hati anak buahnya, dia mesti ngomong, kamu takut ya? Iya Pak, pulang. Kamu juga takut? Iya Pak, pulang. Kenapa disuruh pulang? Karena orang takut gak akan menang dalam perang. Dan lebih bahaya lagi, orang takut bisa menularkan rasa takut itu kepada orang lain. Sehingga semula orang-orang yang berani bisa tertular oleh virus ketakutan. Karena itu, supaya tidak tertular oleh virus ketakutan, orang yang perang itu harus sudah divaksin. Vaksinnya namanya vaksin iman, saudara. Sebab tanpa iman kita tidak bisa berkemenangan di tengah segala kesulitan. Nah, ketika hal ini terjadi, maka Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Yosua. Tuhan sudah berjanji, Yosua harus meneguhkan hati, lalu Tuhan menampakkan diri dan memberikan statement yang lebih jelas. Aku datang sekarang kepadamu. Karena Yosua waktu berdiri dia melihat ada seorang yang menghunuskan pedang dan tentu dia kaget karena tiba-tiba muncul, nggak tahu dari mana datangnya. Jadi pertanyaannya, kamu lawan atau kawan? Yosua ini orang berani, saudara sekalian. Jadi waktu ditantang oleh orang yang pegang pedang, dia nggak gentar sedikit pun. Dia bilang, kamu lawan atau kawan? Tapi orang ini bilang, bukan, aku ini panglima bala tentara Tuhan. Aku datang sekarang dengan pedang yang terhunus, siap mengalahkan musuhmu orang Yeriko, karena kejahatan orang Amori sudah genap. Nah, saudara sekalian, di sini Israel diminta untuk menjadi pedang Tuhan yang membawa hukuman bagi orang tidak percaya. Karena dalam Kejadian pasal yang ke-15, Tuhan pernah ngomong begini kepada Abraham, nanti keturunanmu yang banyak itu akan jadi orang yang dianiaya, jadi budak di negeri asing selama 400 tahun. Tetapi kemudian aku akan melepaskan mereka, kamu akan kembali ke tanah Kanaan ini setelah keturunan keempat. Karena sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Artinya saudara, kejahatan kelihatannya dibiarkan berkembang. Belum waktunya Tuhan untuk menghukum. Tapi Tuhan bilang, aku akan menghukum setelah puncaknya, setelah klimaksnya itu akan terjadi. Dan Tuhan memakai orang Israel menjadi pedangnya Tuhan membawa hukuman bagi orang yang tidak percaya. Kita harus menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan, akan penyertaan Tuhan dan waktu Tuhan. Jangan ciut nyali kita ketika tantangan itu datang. Saya lihat kalau ada ayam aduan nih saudara, dia pernah kalah, dipatokin sama ayam yang lain. Lalu kemudian minggu depan dia diaduin lagi sama ayam berikutnya. Belum sampai bertempur, dia udah lari, dikejar-kejar sama ayam lawannya itu. Kenapa? Hatinya udah ciut. Orang yang hatinya ciut gak akan menang. Karena itu mendingan wajah preman tapi hati beriman, daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau orang hatinya kecil Hello Kitty gak akan pernah berkemenangan. Ada orang mesti dioperasi, saudara mesti dibius supaya tidak terasa sakit waktu operasi. Setelah dibius sama dokter masih tetap seger. Siuman, wah kuat juga nih orang, ditambah dosisnya. Suntik lagi, masih kuat. Dokter bingung, aduh diapain ini dia, kok melek terus nih orang.
Lalu dia bilang, suster tolong ambilkan bon pembayarannya ya di bagian admin. Lalu ditunjukin sama orang yang mau dioperasi. Kamu tahu nggak, setelah saya operasi kamu mesti bayar sekian puluh juta. Wah, kaget orang itu, langsung pingsan saudara-saudara. Nah kadang-kadang kita ini begitu melihat apa yang harus kita hadapi di depan, udah pingsan duluan. Tuhan bilang, percaya, aku menyertai engkau. Untuk itulah Tuhan menampakkan diri dalam wujud malaikat Tuhan. Nah dari sini saya mau katakan bahwa alam roh itu adalah sesuatu yang real. Memang ada alam nyata yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Tapi ada alam roh yang tidak bisa dengan mata jasmani. Tetapi walaupun alam roh, Tuhan, malaikatnya tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, dengan iman kita tahu bahwa alam roh itu benar-benar nyata. Karenanya mengapa doa itu menjadi sesuatu yang penting? Karena itu berarti melibatkan Allah dan pasukan malaikatnya untuk mengalahkan roh-roh jahat yang berusaha menyerang kita. Karena malaikat juga Tuhan berikan untuk menjadi pelindung bagi umat yang percaya. Mazmur 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Tahukah saudara, orang yang percaya dikitari oleh malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas hidup kita. Saya teringat ada seorang penginjil yang namanya John Patton dan istrinya yang pernah melayani di satu negara namanya New Hebrides. Sekarang namanya Vanuatu, saudara, negara di Kepulauan Pasifik. Nah ketika dia memberitakan Injil di sana, orang-orang di sana adalah orang-orang kanibal yang suka makan orang. Dan satu kali rumahnya yang kecil itu dikepung oleh begitu banyak orang kanibal yang siap membunuh. Keduanya suami istri ini sudah berlutut dan berkata, Tuhan kalau ini akhir hidup kami, terimalah kami ya Tuhan. Tiba-tiba itu orang-orang kabur, lari semuanya ke hutan. Kemudian penginjil ini melakukan pelayanannya terus. 1 tahun kemudian ada orang yang bertobat. Dan kemudian orang ini bilang, tahukah kamu bahwa saya adalah orang yang akan membunuh kamu tahun yang lalu? Oh ya, saya ingat. Tapi kenapa kamu lari berantakan begitu? Karena ternyata tiba-tiba kami lihat di rumah kamu itu banyak sekali orang tinggi besar, pakai pedang yang menyala-nyala, jumlahnya puluhan. John Patton bilang, saya hanya berdua dengan istri. Kamu salah lihat. Oh tidak, karena kami puluhan orang yang mau bunuh kamu semuanya lihat hal yang sama. Dan itu adalah malaikat Tuhan yang dikirim untuk melindungi orang yang benar, yang masih ada tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Saudara, penampakan malaikat Yahweh ini kepada Yosua memberikan ketenangan di dalam batinnya. Tapi ini lebih daripada sekedar malaikat biasa seperti Gabriel, Mikael dan sebagainya. Ini adalah malaikat Yahweh. Saudara, Tuhan itu sebelum dia datang ke dunia sebagai manusia yang kita kenal namanya Yesus, dia itu memiliki sifat kekal. Dia selalu ada. Dan dalam masa perjanjian lama, dia sudah beberapa kali mengunjungi dunia ini. Walaupun hanya sebentar-sebentar. Menampakkan diri, hilang. Menampakkan diri, hilang. Kepada Abraham, Tuhan menampakkan diri sebagai seorang pengelana yang berjalan mendekati kemahnya. Kepada Yakub, Tuhan pernah menampakkan diri kepada orang yang bergulat di tepi sungai Yabok. Tetapi kepada Yosua, Tuhan menampakkan diri sebagai panglima bala tentara Allah. Dan ini bukan sekedar malaikat biasa. Ini adalah Theophany atau Christophany. Tuhan yang menampakkan diri sebagai malaikat atau sebagai manusia. Apa bedanya malaikat biasa dengan malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri yang datang? Poin yang paling penting adalah menerima penyembahan atau tidak. Kalau malaikat biasa nggak mau disembah. Dia bilang, jangan sembah aku adalah pelayan sama seperti kamu. Tapi kalau Tuhan, dia menerima penyembahan. Walaupun Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani, saya mau bilang, Tuhan itu benar-benar ada. Dia hadir dalam hidup kita. Dia membela saudara dengan pedang yang terhunus dan siap mengalahkan setiap tantangan yang ada
menghadang kita jika kita berada di pihak Tuhan. Saya yakin hari ini pun Tuhan sanggup mengutus malaikatnya untuk memberi kemenangan kepada saudara. Nah, peristiwa penglihatan ini terjadi ketika Yosua sedang mengamat-ngamati tembok Yeriko yang sulit untuk ditembus. Waktu dia lihat tembok Yeriko dan dia berpikir, gimana ya kita bisa masuk? Panglima bala tentara Tuhan datang. Dan akhirnya Yosua mengalihkan pandangan bukan kepada tembok Yeriko, tapi kepada Tuhan. Tuhan mau katakan kepada Yosua dan juga kepada kita, kalau engkau menghadapi masalah, jangan pandangi masalahmu yang besar, tapi pandanglah Tuhan yang lebih besar dari semua masalah yang ada. Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Engkau pandangi terus itu tembok, engkau akan jatuh, engkau akan takut, engkau akan runtuh. Engkau pandang aku, Tuhan yang besar, imanmu akan bangkit dan engkau akan mengalahkan segala lawanmu. Bolehkah kita mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan? Bolehkah kita membuat rencana dan strategi untuk mengatasi masalah kita? Tentu boleh, lakukan bagian kita. Tetapi ingatlah, kemenangan itu berasal dari Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Dia menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan tembok Yeriko yang besar itu? Seperti Yosua, kita harus menguduskan diri di hadapan Tuhan. Alkitab berkata ketika Yosua melihat panglima bala tentara itu, sujudlah dia sampai ke tanah. Saudara, tanah itu tentu kotor dan Yosua itu panglima tertinggi bangsa Israel. Dia nggak takut, saudara-saudara. Dia siap untuk melawan kalau itu adalah musuhnya. Tapi ketika dia tahu bahwa itu adalah Tuhan yang menampakkan diri, jatuh tersungkur. Dia menyadari posisinya. Walaupun dia pemimpin hebat di Israel, di hadapan Tuhan, dia hanya hamba. Dia hanya budak. Saya mau bilang kepada saudara, engkau tidak akan pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan kalau engkau tidak pernah memposisikan dirimu sebagai hamba. Kalau saudara ke gereja, mungkin saudara dengar pemimpin pujian pernah berkata, mari kita meninggikan Tuhan. Apa Tuhan itu kurang tinggi sehingga kita harus tinggi-tinggikan? Apa Tuhan itu kurang tinggi sehingga ketika kita memuji Tuhan, mungkin dia duduk seperti di kursi hidrolik, tiba-tiba dia menjadi lebih tinggi? Tentu tidak. Kita nggak memuji Tuhan juga dia tetap duduk di tahtanya yang maha tinggi. Tapi apa artinya meninggikan Tuhan? Kita yang harus merendahkan diri sebagai hamba. Biar aku semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Itulah artinya sujud menyembah. Engkau boleh terkenal, punya jabatan, uangmu banyak, karirmu melaju. Jangan pernah sombong, kita ini hanya hamba yang harus sujud di hadapan Tuhan. Yang kedua, malaikat Tuhan berkata, tanggalkanlah kasutmu, sebab tanah yang kau injak adalah kudus. Ini ucapan yang persis sama didengar oleh Musa ketika dia nampak semak belukar yang menyala di padang gurun. Dan dia tahu itu adalah Tuhan. Maksudnya apa? Tanggalkan semua kekotoran dalam hidupmu. Tempat yang engkau injak adalah tempat yang telah kukhususkan untuk maksudku. Dan engkau juga harus menguduskan dirimu. Saudara, ini sebetulnya selaras dengan apa yang terjadi beberapa saat sebelum Yosua berjumpa dengan malaikat Tuhan ini. Karena begitu mereka sampai di Gilgal, ya ini Sungai Yordan, begitu masuk ke Sungai Yordan, lewat Sungai Yordan, itu sudah bukan padang pasir, itu sudah tanah Kanaan. Mereka sampai di Gilgal. Jarak yang terdekat adalah kota Yeriko. Dan apa yang Tuhan perintahkan ketika mereka sampai di Gilgal? Tuhan bilang, kamu harus sunat semua laki-laki Israel. Karena begini saudara, orang yang keluar dari Mesir itu kan harus disunat sebagai tanda bahwa umat ini adalah umat Tuhan. Nah, tapi mereka semua yang sunat itu sudah mati di padang gurun.
Yang hidup itu hanyalah generasi baru, generasi muda, dan belum pernah disunat. Sehingga ketika mereka tiba di Gilgal, penyunatan massal itu dilakukan. Sunat artinya membuang bagian yang kotor, dan ini merupakan simbol kita harus membuang kejahatan dosa kita supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Sebetulnya kalau secara logika, menyunat orang yang mau perang itu bahaya besar, saudara. Kenapa? Karena akan ada masa tunggu beberapa hari supaya mereka pulih. Mereka nggak bisa perang, jalan aja susah, orang yang baru disunat. Dan apakah mereka nggak pernah dengar cerita bahwa satu kali Yakub itu kan punya 12 orang anak, 13 sebetulnya, 12 laki, 1 perempuan, namanya Dina. Dina ini satu kali diperkosa oleh anak Raja Hemor, orang Hewi. Wah, marah seluruh kakak laki-lakinya, mau membunuh. Dan mereka melakukan siasat begini, saudara. Mereka datang dan bilang, oke, aku izinkan adik kami yang perempuan kawin sama anak raja dengan catatan, kamu orang tidak bersunat, kamu harus disunat dulu seluruh laki-laki yang ada di suku kamu, baru kami izinkan. Dan saking anak raja sudah cinta, setuju dia umumkan, ayo semua laki-laki disunat. Begitu disunat, saudara, mereka kan gak bisa perang. Langsung didatangi oleh Simeon dan Lewi, dibantai semuanya, mati. Loh, ini kalau ratusan ribu laki-laki Israel yang ada dekat dengan Yeriko disunat, apa gak ada orang Yeriko yang mengintai kondisi orang Israel? Sangat mungkin kan? Dan waktu mereka bilang, orang Israel disunat semuanya, mari kita serbu, mati semua loh, saudara. Tapi kenapa Tuhan memerintahkan sesuatu yang tampaknya bodoh? Poinnya adalah ini. Karena bagi Tuhan, sikap hati dan hidup yang benar, itu adalah kunci kemenangan. Kalau engkau tidak disunat, tidak bertobat, tidak meninggalkan sesuatu yang kotor, maka walaupun tampakmu engkau gagah, engkau akan kalah. Begitu juga dalam pertempuran rohani kehidupan kita, damai sejahtera, ketentraman, kemenangan ditentukan ketika kita benahi diri, punya sikap hati, sikap hidup yang benar. Yesaya 26 ayat yang ketiga berkata demikian, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Orang yang batinnya teguh, dia mengalami damai. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Kenapa mereka harus disunat? Tanggalkan yang busuk dalam hidupmu, lepaskan kasutmu, buang yang kotor, maka aku akan menjadi panglima bala tentara Allah yang memberikan engkau kemenangan. Sekarang kita tidak perlu disunat secara harafiah, karena dalam Kolose dikatakan bahwa tanda pertobatan bukan lagi sunat. Dalam perjanjian baru tandanya adalah baptisan. Karena baptisan juga punya makna yang sama, membersihkan sesuatu yang kotor dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada di antara saudara yang belum dibaptis, segera datang kepada hamba Tuhan pengurus dan tanya, bagaimana supaya saya bisa dibaptis? Karena itulah tandanya engkau adalah umat Tuhan. Saudara-saudara, tetapi setelah dibaptis pun kita harus minta anugerah Tuhan supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Itu yang membuat berkat Allah akan dicurahkan. Yang pertama, meyakini janji penyertaan Tuhan. Yang kedua, menguduskan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengikuti petunjuk Tuhan. Dalam Yosua 6 ayat 3 dan 4 dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Yang ketiga, untuk menghancurkan Yeriko yang mustahil bisa ditaklukkan dengan kekuatan manusia, mereka harus mengikuti petunjuk Tuhan yang gak masuk akal. Kalau kamu mau menang, sehari sekali putari tembok Yeriko. Lakukan selama 6 hari berturut-turut.
Dan pada hari ke-7 kamu putarinya 7 kali. Dan setelah itu kamu harus bersorak, maka aku akan mengalahkan dan merobohkan tembok Yeriko. Masuk akal nggak saudara? Nggak masuk akal. Ini perang paling aneh. Muter-muter aja saudara. Putar ke kiri. Masa ini putar kiri, putar kanan, tembok runtuh? Mana bisa? Lagi pula ada satu perintah lebih aneh lagi di ayat 10 saudara. Dikatakan begini, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah maka kamu harus bersorak. Saudara, orang yang muter-muter ini juga harus melakukan satu hal, puasa ngomong. Kalau puasa nahan lapar biasa, puasa ngomong harus diam, itu luar biasa. Mereka harus diam, gak boleh negatif omongannya, gak boleh mengucapkan kata-kata keluhan. Karena orang Israel, nenek moyangnya mati semua di padang gurun karena waktu buka mulut negatif saudara. Mereka juga harus tahan diri sampai diperintahkan untuk bersorak. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya kita di tembok Yeriko dan itu Israel kelilingi sekali. Orang Yeriko gentar juga loh saudara. Karena mereka dengar ini orang Israel, Allahnya bisa belah laut, bisa belah sungai. Begitu diputari, hati-hati. Rupanya mereka cari kelemahan kita di mana, pintu mana yang bisa kita masuki, jaga semuanya. Begitu muter, loh kok pulang? Apa nggak heran mereka? Oh mungkin ini siasat. Ayo besok hati-hati lagi. Muter lagi, loh kok nggak nyerang? Hari ketiga muter lagi, loh kok nggak nyerang? Lama-lama di atas bilang, beraninya cuma muter. Kalau muter-muter mah nggak apa-apa lah. Kita juga jadi lebih tenang saudara. Jadi kalau ada orang Yeriko keturunan dari Sunda, dia akan lihat ketika orang muter lagi besoknya lalu balik, dia teriak, sakali deui, oi, itu saudara. Besoknya ngomong lagi, sakali deui, oi. Karena cuma muter doang. Kalau ada televisi yang meliput, disorot orang muter-muter, komentarnya apa? Inilah pertempuran dari orang-orang gila. Karena semuanya cuma muter-muter, dia pikir dengan muter bisa menang. Aneh mana bisa. Kalau orang Sunda lagi ngomong, nanaunan sia teh, gelo. Kira-kira begitu saudara. Saya mau bilang gini, itu makian, olokan akan datang. Tapi orang Israel mesti tahan diri. Kalau mereka terpancing emosi, marah, kalah loh saudara. Yosua bilang, jangan ngomong, tahan diri. Dikatain apa, kata-kata kasar, disebut anjing, disebut apa saja, diam. Saya mau bilang, salah satu senjata untuk kita menang, diam. Kalau istrimu di rumah lagi ngomel-ngomel, cerewet dan sebagainya, supaya rumah tanggamu gak pecah berkemenangan, kuncinya apa? Diam. Kalau suamimu galaknya lagi muncul, ibu-ibu apa yang kau harus lakukan? Diam. Engkau buka bicara, buah, perang terjadi. Ada senjata yang luar biasa, diam. Orang jelek-jelekin saudara, netizen olok-olok saudara. Kalau engkau tahu engkau berada di pihak Tuhan, di pihak yang benar, diam. Sampai Tuhan bilang, sekarang kamu bicara. Bukan cuma bicara, bersorak. Sebab aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Oh ini kunci loh saudara. Ada orang mulutnya itu gak bisa dikekang terus. Ngomong gak ada isinya. Gak ada kemenangan. Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Jemaat ini juga orang Israel harus ulet keliling 7 hari. 6 kali, masing-masing sekali selama 6 hari. Hari ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali, terus muter. Tuhan ajarkan di tengah kesulitan kita untuk ulet mengikuti apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Dan ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup
Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, setelah 13 kali mengitari, Tuhan bilang, sekarang bersorak. Mereka bersorak dan tembok itu rubuh. Saudara tahu bersorak adalah bagian daripada pujian. Pujian pengagungan kepada Allah termasuk bersorak. Shout to the Lord dengan suara yang nyaring. Dan ini yang kita harus lakukan di tengah kesulitan. Diam dari omongan negatif. Tetap ulet melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan isi hidup kita dengan pujian penyembahan kepada Dia. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Ketika dia nggak punya anak, 100 tahun umurnya. Sarah 90 tahun, orang mungkin ada yang mengejek, mana katanya punya anak. Apa yang mereka lakukan? Roma 4 ayat 20-21. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau saudara mau buka mulut untuk memuliakan Allah di tengah kesulitan, puji Tuhan, muliakan Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Sebab kalau saudara nggak isi dengan pujian, yang keluar itu kata-kata kekhawatiran. Tapi kalau engkau berkata Tuhan besar, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, maka pujian itu akan menghancurkan segala ketakutan. Kalau orang tanya, katanya ada mujizat, katanya ada pertolongan Tuhan, mana mujizatnya? Percaya dan jawab begini, mujizat saya on the way, sedang dalam perjalanan. Satu hal lain saya lihat di sini. Mereka disuruh bersorak. Bersorak itu setelah temboknya runtuh atau sebelum temboknya runtuh? Sebelum, belum ada mujizat. Tapi mereka bersorak. Itu tanda orang beriman. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu, baru keinginan kita terlaksana. Mana yang lebih betul? Bersyukur dulu baru mujizat datang, atau mujizat mesti datang duluan baru bersyukur? Bersyukur atau mujizat datang? Mana yang lebih dulu? Bersyukur. Syukur walaupun belum lihat mujizat. Memuliakan Allah, jangan ngomel. Bukan karena saudara sudah punya banyak duit maka saudara bersyukur. Tapi kalau engkau banyak bersyukur, Tuhan juga akan menyediakan berkat dalam hidup saudara. Bukan karena penyakitmu sudah sembuh maka engkau bersyukur. Tapi kalau engkau banyak bersyukur, hati gembira menjadi obat yang manjur dan engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Jangan banyak ngomel. Aduh, punya istri, cerewetnya luar biasa. Bersyukur punya istri. Ada orang pengen punya istri, gak punya istri sampai sekarang. Aduh, ini anak-anak ribut pisan, bangor pisan. Bersyukur punya anak. Ada orang ingin punya anak, gak punya anak sampai sekarang. Aduh, rumah teh bocor ya. Bersyukur masih punya rumah, banyak orang masih ngontrak. Aduh, mobil udah tua, mogok-mogok terus. Kapan Tuhan memberkati saya? Bersyukur masih punya mobil, walaupun masih suka ngogok. Ada orang motor pun gak punya. Sikap hati kita itu menentukan apakah kita mengalami berkat atau mujizat atau tidak. Bersoraklah sebelum temboknya runtuh. Karena waktu engkau bersorak memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, benteng masalah itu akan runtuh oleh anugerahnya. Dan sebagai kesimpulannya, Ibrani 11 ayat 30, kitab perjanjian baru, lama setelah peristiwa tembok runtuh, menunjukkan apa penyebabnya. Dikatakan karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Kenapa tembok runtuh? Karena hati yang beriman, hati yang teguh menyebabkan masalah akan runtuh. Apapun masalah saudara hari ini, berdoa dengan iman yang teguh, mujizat pasti terjadi. Kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup saudara. Karena batin teguh menyebabkan masalah akan runtuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku yakin saat kau berfirman,
Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus. Amin.
Band, Battle Youth, dan Battle Teens membuka pre-order merchandise Christmas Edition berupa kaos. Pre-order ini kami buka mulai tanggal 16 Oktober dan ditutup pada tanggal 6 November 2022. Dalam setiap pembelian merchandise ini, jemaat Tuhan sudah mendapatkan 1 piece kaos menarik dan secara langsung menyumbang dana untuk perayaan Natal Battle Youth dan Teen. Size S sampai XL bisa jemaat Tuhan dapatkan dengan harga Rp125.000 per piece. Untuk size double XL dan triple XL, Anda bisa dapatkan dengan harga Rp145.000 per piece dengan kualitas kaos premium. So, get it now and God bless you. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Yang diadakan pada Kamis 10 November jam 7.30 malam, live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rudit Adi Abraham. Kuat dalam Tuhan, bagian ke-6. Shalom Battle Youth and Teens. Sebagai anak mudanya Tuhan, penting bagi kita untuk punya kesehatan mental yang baik. Oleh sebab itu, kami mau mengajak kalian untuk hadir dalam acara khusus talk show tentang mental health yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 19 November jam 5:30 sore. Tampil sebagai pembicara PDP Dr. Anastasia Happy, dan kita akan berbicara banyak tentang maintaining mental health. Catat waktunya ya. See you and God bless you. Shalom saudara, terima kasih sudah beribadah bersama kami di tempat ini. Kami berharap saudara bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah, kami senang saudara bisa bergabung bersama dengan kami. Ibadah onsite GBI Bethel Harapan Indah diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Ibadah online juga bisa saudara ikuti pada pukul 6 pagi melalui YouTube GBI Bethel Harapan Indah. Kami juga mendorong saudara untuk bertumbuh melalui kegiatan mingguan di gereja ini. Menara doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa malam mujizat diadakan secara onsite setiap hari Kamis, minggu kedua, ketiga, dan keempat pukul 19.30 di gereja lantai 2. Konser doa malam mujizat setiap Kamis di minggu terakhir pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak yaitu ibadah Bethel Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Bagi generasi muda, mari ikuti onsite service Bethel Youth dan Bethel Teens yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Bagi saudara kaum dewasa muda, mari ikuti ibadah yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kaum wanita bisa mengikuti Komsel Bethel Women Fellowship setiap hari Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 11 siang di gereja. Tidak lupa, kami mendorong Anda untuk bertumbuh dalam komunitas dengan bergabung di dalam BCOM, Bethel Community. Kami berdoa, saudara senantiasa bertumbuh dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami tunggu kedatangan saudara minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, mari angkat kedua tangan, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita di awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semuanya.
Ibu saudaraku, selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.